Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala al-bashirin nadhir as-sirajil munir alladhi summiya fis samai bi Ahmad wa fil ardin bi Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wal a'immatil hudah al-hadin al-mahdiyyin لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وروح العالمين له الفداء. أما بعد فيا معاشر المؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Di awal khutbah ini saya mewasiatkan kepada diri saya dengan pesan takwa, juga kepada kaum mukminin dan mukminat sekalian. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Hari ini adalah hari terakhir di bulan Dzulhijjah bagi yang meyakini bahwa besok adalah tanggal 1 Muharram. Artinya malam ini adalah malam pertama kita menggelar majlis azza untuk Abu Abdillah al-Husain alaihi afdhalus salati wassalam. Kebetulan hari ini adalah hari Jumat, hari yang berhubungan dengan sahibul asri wal zaman ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Hari yang mana kita dianjurkan untuk berziarah ke sahibul asri wal zaman. Erat sekali hubungan dan kaitan antara hari Jumat dengan Imam Mahdi alaihi salam. Diriwayatkan beliau lahir pada hari Jumat dan diriwayatkan beliau akan qiyam dan menunjukkan dirinya pada hari Jumat. Hari Jumat diperkirakan dan diperkirakan sebagai hari zuhurnya Imam Mahdi alaihi salam. Di sini saya ingin mengangkat sedikit mengenai permasalahan persamaan yang ada antara Imam Mahdi dengan Imam Husain alaihi salam secara singkat, hanya beberapa hal yang saya sampaikan. Karena berbicara mengenai persamaan yang ada antara Imam Mahdi alaihi salam dan Imam Husain merupakan sebuah pembahasan yang cukup luas. Poin-poin yang bisa dibicarakan sedemikian banyak. Karena itulah izinkan saya hanya untuk membicarakan beberapa hal saja. Imam Mahdi alaihissalam adalah insan suci yang kedatangannya dinantikan. Kitab-kitab suci agama-agama sebelum agama Islam dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan akan adanya seorang juru selamat di penghujung umur dunia, di akhir zaman, yang kelak akan memenuhi dunia dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Bahkan kita melihat kepercayaan-kepercayaan non agama Ibrahimi juga mempercayakan adanya seorang penyelamat kelak di hari akhir. Istilah-istilah seperti Ratu Adil, Satrio Piningit dan yang lainnya yang sering kita dengar atau sering kita ucapkan adalah satu contoh kecil dari adanya keyakinan akan kedatangan Imam Mahdi alaihissalam di akhir zaman. Yang menjadi pertanyaan adalah, untuk apa Imam Mahdi alaihissalam itu ditentukan akan datang kelak menjelang akhir dunia? Apakah tidak bisa jika tidak ada agenda seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala? Biarkan umat manusia dengan sejarahnya bergulir apa adanya, sampai kemudian akan muncul seorang yang dengan sendirinya tercipta oleh perjalanan sejarah, yang kemudian dia akan memimpin. Sebagaimana bangsa-bangsa di dunia juga seperti itu. Ada satu bangsa yang lama hidup dalam penjajahan, kemudian bangsa itu menempa dirinya, mendidik, membuat pengkaderan, sampai kemudian muncul seorang tokoh yang menyelamatkan bangsa itu menjadi pemimpin dan membawa bangsa itu keluar dari penjajahan.
Itu yang dialami oleh bangsa-bangsa di dunia. Mengapa tidak demikian proses perjalanan manusia secara keseluruhan? Biarkan dunia bergulir apa adanya. Nanti kelak dunia ini akan menciptakan seorang tokoh yang akan memimpin. Jadi tidak perlu adanya orang yang dijanjikan, orang yang disimpan kedatangannya untuk hari akhir nanti. Ini permasalahan. Nah, bisa jadi hal semacam itu logis, tetapi tidak mungkin akan ada seorang yang memiliki kemampuan semacam itu untuk memimpin seluruh dunia. Kemampuan seseorang untuk memimpin suatu kelompok tertentu, suatu kota tertentu, bahkan mungkin negeri tertentu, itu sangat dimungkinkan. Kita sudah punya tokoh-tokoh semacam itu yang kekuasaannya melebar dari satu ujung ke ujung yang lain. Seperti The Great Alexander, kita punya tokoh semacam itu yang dia dari negeri Makedonia sana melakukan serangan, mengerahkan bala tentara sampai berhasil menguasai sebagian, bisa dikatakan separuh dunia. Kemudian juga Cyrus yang agung dari negeri Persia juga pernah melakukan hal yang semacam itu, menguasai berbagai negeri. Muncul semacam itu tokoh-tokoh besar. Tetapi sepanjang sejarah umat manusia, belum ada satupun tokoh di dunia yang pernah dilahirkan oleh manusia yang berhasil menguasai seluruh dunia dan menjadikan seluruh dunia berada di bawah kepemimpinannya, lalu kemudian memimpin dengan seadil-adilnya. Ini di luar kemampuan manusia biasa. Harus ada skenario ilahi yang mempersiapkan tokoh yang semacam itu. Dan inilah yang kemudian dikenal sebagai dengan sebutan Al-Mahdi di dalam keyakinan kita sebagai kaum muslimin. Keyakinan tentang Imam Mahdi telah dijanjikan, kedatangan Imam Mahdi telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam banyak riwayat dan hadis. Sehingga bisa dikatakan salah satu hal yang tidak bisa dipungkiri oleh seluruh kaum muslimin dengan berbagai macam mazhab yang ada dan aliran yang ada adalah keyakinan mengenai keberadaan Imam Mahdi alaihissalam. Orang boleh mengikuti mazhab Ahlus Sunnah dengan teologi Asy'ariyah, Maturidiyah, atau mungkin yang teori pemikiran yang sekarang misalnya seperti Salafiyah dan yang lainnya. Atau Anda boleh menjadi seorang Syiah, baik Syiah Zaidiyah, Imamiyah, Ismailiyah, atau apapun juga. Tapi semua kita meyakini satu hal, bahwa kelak akan ada seorang yang akan memimpin dunia dengan keadilan. Dan yang menarik, sosoknya hampir semua meyakini sosok yang sama, walaupun kriterianya sebagian kriteria ada perbedaan. Semua meyakini bahwa orang tersebut memiliki nama yang sama dengan nama Nabi terakhir, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah seorang keturunan Rasulullah dari Fatimah Az-Zahra. Dan dia ketika muncul nanti dalam keadaan seperti seorang pemuda yang berusia 40 tahun. Sosoknya seperti itu. Ini semua meyakini hal tersebut. Memang ada beberapa perbedaan. Yang satu mengatakan bahwa beliau keturunan Imam Hasan, sebagian mengatakan keturunan Imam Husain, sebagian mengatakan sudah dilahirkan tahun 255 Hijriah, sebagian mengatakan akan dilahirkan 40 tahun sebelum dia datang. Hanya perbedaan-perbedaan semacam itu yang ada, tapi semuanya meyakini dia akan memenuhi dunia dengan keadilan. Di sini diperlukan skenario dari Allah Subhanahu wa taala yang mempersiapkan manusia agung ini. Karena manusia agung ini jika tidak datang, maka dunia ini akan menjadi suatu kehidupan yang semu, akan menjadi kehidupan yang sia-sia. Karena Allah menciptakan bumi seisinya, manusia dari awal Adam sampai hari kiamat, lalu kemudian memberikan segala macam derita dan kesulitan dalam kehidupan tanpa memberikan kenyamanan sedikit pun untuk kehidupan manusia. Memberikan celah bagi keadilan untuk merajalela, kezaliman untuk merajalela, sementara keadilan tidak dibiarkan untuk berkuasa. Mungkinkah hal itu terjadi? Karena itulah, karena ketidakmampuan manusia biasa yang mungkin dilahirkan oleh sejarah untuk memimpin seluruh umat manusia di bawah satu panji untuk menegakkan keadilan, meratakan segala kesejahteraan kepada semua umat manusia. Karena di luar kemampuan manusia biasa harus ada tangan gaib, tangan ilahi yang andil di dalamnya. Dan itulah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala.
Singkatnya, bahwa Imam Mahdi alaihissalam kelak akan datang untuk menegakkan keadilan. Selain masalah keadilan, kita meyakini bahwa agama Islam semenjak ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengalami penyimpangan-penyimpangan. Kalau tidak demikian, maka bagaimana kita bisa mengatakan nabinya satu? Kenapa ajarannya berbeda-beda? Ada satu orang yang sholatnya sedekap, yang satu orang mengatakan bahwa sedekap adalah membatalkan sholat, sebagian mengatakan sedekap sunnah. Bagaimana kita melihat bahwasanya seorang musafir, sekelompok orang ulama mengatakan wajib untuk qasar salatnya, sementara sebagian mengatakan boleh untuk mengqasar salatnya. Bukankah ini perbedaan? Padahal sumbernya adalah satu. Pasti ada penyimpangan-penyimpangan di situ. Belum lagi hal-hal yang besar. Ini hanya sekedar contoh kecil perbedaan-perbedaan yang ada. Ada banyak hal yang mungkin tidak bisa dilaksanakan pada masa-masa ketika tidak ada kesempatan bagi seorang maksum untuk berkuasa, tidak ada kesempatan untuk menegakkan syariat-syariat tersebut, sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ini semua menyadari hal ini. Ini bukan satu hal yang perlu memerlukan dalil atau argumentasi yang jelimet dan sulit. Suatu hal yang kasat mata, jelas orang dengan sedikit saja merenungkan akan meyakini bahwa memang semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat terjadi penyimpangan-penyimpangan sedikit demi sedikit, tidak langsung besar, sedikit demi sedikit sampai di zaman kita ini. Tentunya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan syariat bukan untuk dilanggar. Allah tentunya menurunkan syariat bukan untuk disempangkan. Syariat mungkin bisa disimpangkan, tapi dia harus kembali ke relnya yang sebenarnya. Rel yang sebenarnya, dan harus ada orang yang memang dipersiapkan untuk mengembalikan penyimpangan-penyimpangan dalam agama itu ke rel yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah mandat berikutnya yang dipegang dan diemban oleh Maulana Sahibul Asri waz Zaman Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Syarif. Karena itu kita di dalam doa nutbah membaca Ainal muddakharu litajdidil faraidhi was sunan. Aina muhyi ma'alimuddin wa ahlih, di mana orang yang akan menghidupkan ma'alimuddin, ajaran-ajaran agama. Di manakah orang yang telah dipersiapkan untuk melakukan tajdidil faraid was sunan, memperbarui faridah dan sunnah. Ainal murtaja li izalatil jawri wal udwan, di mana orang yang diharapkan akan menghilangkan kezaliman dan permusuhan. Ainal mu'ammalu li ihya'il kitabi wa hududih, di mana orang yang diharapkan akan menghidupkan Alkitab dan ajaran-ajaran Alkitab. Ini ungkapan-ungkapan kita dalam doa nutbah terkait Imam Mahdi alaihissalam. Jadi misi-misi Imam Mahdi yang paling besar adalah yang pertama, beliau akan menegakkan keadilan, dan yang kedua akan menghidupkan kembali syariat dan agama yang diajarkan dulu oleh Rasulullah dengan semurni-murninya. Masih ada beberapa hal yang lain, tapi saya fokus pada dua hal ini untuk berbicara tentang Imam Husain alaihissalam. Imam Husain alaihissalam ketika beliau berada di kota Mekah, bahkan sebelumnya saat beliau di kota Madinah dan hendak pergi ke Mekah, ketika ditanya oleh Ibn Abbas, wahai Abu Abdillah, hendak kemanakah engkau? Imam Husain mengatakan, aku hendak pergi ke Mekah. Ada seruan dari orang-orang Kufah yang memanggilku untuk pergi ke sana. Ada ribuan surat yang sampai kepadaku karena mereka tidak mau berbaiat kepada Yazid, dan mereka mendengar aku tidak berbaiat. Mereka ingin berbaiat kepadaku untuk menegakkan syariat Allah. Lalu kemudian Ibnu Abbas dan yang lainnya menasihati Imam Husain dalam tanda kutip tentunya, supaya tidak pergi, karena orang-orang Kufah bukan orang-orang yang bisa dipercaya. Tapi Imam Husain alaihissalam telah membulatkan tekad beliau. Beliau pergi pertama kali ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah di sana, dan kemungkinan juga akan melaksanakan ibadah haji. Dan di sanalah beliau bisa bertemu dengan para jamaah haji dari berbagai penjuru dunia Islam dan mengingatkan kepada mereka akan permasalahan yang sedang dihadapi setelah kematian Muawiyah, bahwa Muawiyah telah menunjuk anaknya Yazid untuk memimpin, padahal Yazid adalah seorang peminum khamr, orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan, orang yang tidak peduli dengan batasan-batasan agama. Dia yang sekarang memimpin. Imam Husain menyadarkan orang-orang yang datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji akan misi beliau tersebut. Tetapi ketika misi itu tidak ada yang
menyambutnya. Beliau kemudian memutuskan untuk segera meninggalkan kota Mekah, karena di situ beliau merasa bahwa kalau beliau berada di kota Mekah sangat mungkin, dan memang sudah ada skenario itu, beliau terbunuh di kota Mekah. Untuk menjaga kehormatan kota Mekah, jangan sampai cucu Nabi terbunuh di dalam kota tersebut, beliau meninggalkan kota Mekah menuju ke Kufah. Ketika beliau menjelaskan tentang tujuan kenapa beliau keluar dari kota Madinah, lalu kemudian ke Mekah, dan dari Mekah melanjutkan perjalanan misi beliau yang agung itu menuju ke Kufah, beliau mengatakan begini, aku tidak keluar, ma kharajtu ashiran wala batiran wala zaliman wala mufsidan, innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi. Aku tidak keluar untuk bangga-banggaan, sombong-sombongan, congkak-congkakan, menunjukkan kekuatan, ini loh aku, bukan. Aku keluar li talabil islah, untuk memperbaiki apa? Fi ummati jaddi, memberikan perbaikan kepada umat kakekku. Imam melanjutkan, uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Aku ingin melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa asira bisirati jaddi wa abi, dan aku ingin berjalan di atas jalan dan sirahnya kakekku dan ayahku Ali. Imam Husain alaihissalam mengatakan bahwa misi beliau dalam perjalanan yang berujung dengan kesyahidan beliau adalah untuk menegakkan apa yang telah disimpangkan. Sudah ada penyimpangan-penyimpangan yang dahsyat terjadi di dunia Islam pada saat itu, yang untuk mengembalikannya ke rel memerlukan sebuah harga yang sangat besar, dan tidak ada harga yang lebih besar dari darah cucu Rasulullah SAW. Dan beliau siap untuk itu, mempersembahkan yang terbaik yang ada di dunia demi tegaknya syariat Rasulullah SAW, menghidupkan kembali apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan telah disimpangkan oleh sekelompok orang. Imam Husain tujuannya seperti itu. Imam Husain diantaranya juga mengatakan, aku keluar bukan untuk apa-apa, aku keluar untuk menegakkan keadilan. Aku tidak mau adanya kezaliman. Sementara Yazid adalah orang yang gemar untuk membunuh orang. Misi Imam Husain itulah yang dalam pandangan sebagian orang gagal, tapi menurut kita berhasil, hanya tertunda saja saatnya, akan disempurnakan nanti di tangan yang perkasa dari cucu beliau, yaitu sahibul asli waz zaman ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi taufik oleh Allah untuk bersama dengan kafilah Al-Husain, yang saat ini pimpinan kafilah itu adalah Maulana sahibul asri waz zaman ajjalallahu ta'ala farajahu syarif, dan semoga beliau cepat datang untuk memimpin kafilah agung ini. Suara salam ya Mahdi, salam Farmande, salam ya sahib az-zaman kita sudah dengar dengan berbagai bahasa di mana-mana, sudah berdengung. Dan insya Allah kedatangan beliau, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala tidak terlalu lama lagi untuk memimpin kita semua, sehingga Husain di zaman ini, yaitu sahibul asri waz zaman, akan bisa menyempurnakan apa yang telah dijalankan dan dimulai oleh Imam Husain di Karbala nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك ونجيبك صفيك وحبيبك سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصل اللهم على يعصوب الدين قائد الغر المحجلين إمام المتقين أمير المؤمنين أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل اللهم على سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي وجزك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة أما بعد فيا معاشر المؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Di khutbah yang kedua ini kembali saya mewasiatkan kepada diri saya dan kepada mukminin mukminat sekalian dengan pesan takwa. Saya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala taufik bagi kita semua untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa sehingga kita layak untuk masuk ke surga yang telah Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah malam ini kita memulai azza Abu Abdullah Al-Husain alaihissalam. Menggelar azza untuk Abu Abdullah Al-Husain adalah tradisi yang diwarisi oleh para pengikut dan pecinta Ahlul Bait dari para a'immah ma'sumin alaihimussalam. Orang pertama yang menyaksikan langsung kejadian itu dan histeris saat menyaksikan peristiwa yang terjadi di Karbala adalah Zainab Al-Kubra alaihissalam dan Ahlul Bait Imam Husain yang langsung menyaksikan peristiwa itu. Ketika Sayyidatina Zainab Al-Kubra menangis, maka kita sebagai para pecinta Ahlul Bait juga akan menangisi dan mengiringi Sayyidah Zainab dalam tangisan itu. Jika ada orang yang bertanya mengapa kita memukul-mukul dada untuk Imam Husain alaihissalam, lalu kemudian mengatakan bahwa ini adalah suatu bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, memukul dada sendiri, memukuli dada untuk Imam Husain dan meratap, maka kita katakan bahwasanya apa dalilnya kita tidak boleh memukul dada kita? Bukankah yang kita pukul adalah dada kita sendiri, bukan dada orang lain? Jika dikatakan bahwa memukul dada itu adalah sesuatu hal yang membahayakan diri, dan Allah berfirman wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan lemparkan diri kalian dalam kehancuran, maka kita bertanya apakah ada seorang yang memukul dada untuk Imam Husain merasakan sakit ketika dia memukul dadanya? Tidak ada orang yang mengatakan bahwa kita ketika memukul dada untuk Imam Husain kita merasakan sakit. Jadi dalil yang mengatakan bahwa memukul dada untuk Imam Husain itu adalah bid'ah dan termasuk daripada wala tulqu bi aidikum ila tahlukah adalah dalil yang keliru dan tidak tepat. Yang kita lakukan justru menghidupkan apa yang pernah dilakukan oleh Ahlul Bait. Orang pertama yang memukuli dadanya untuk Imam Husain adalah adik tercinta beliau, yaitu Sayyidatuna Zainab Al-Kubra alaihissalam. Yang kita lakukan adalah ta'assi kepada Sayyidah Zainab alaihissalam, yaitu ikut berduka, berkabung bersama Sayyidah Zainab Al-Kubra alaihissalam. Menangisi Imam Husain juga bukan suatu hal yang kecil, sesuatu hal yang sangat besar. Memang kita tidak bisa mengatakan bahwasanya hanya dengan menangis saja lalu kita bebas untuk melakukan apapun juga, melakukan dosa apapun juga kita pasti dijamin dengan surga. Tidak, kita tidak mengatakan hal semacam itu. Tapi menangis untuk Imam Husain bukan suatu hal yang bisa dianggap remeh. Tangisan kita, setetes tangisan kita untuk Abu Abdullah Al-Husain adalah ikrar bagi kita bahwa kita bersama dengan Al-Husain, bukan bersama dengan Yazid. Jangan dianggap bahwa kita duduk di majlis Imam Husain merupakan suatu hal yang sia-sia. Mungkin ketika seorang
Ini yang sering terjadi di aula ICC. Seorang berkeluarga negaraan Irak, Afghanistan, orang Iran atau orang India, Pakistan datang ke majelis Imam Hussein di ICC, sementara penceramahnya menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin dia tidak paham apa yang disampaikan oleh penceramah, tapi kedatangan dia ke sini adalah ikrar kepada Imam Hussein, aku bersamamu ya Hussein. Bukankah ini adalah suatu hal yang besar? Al-kisah, wallahu alam, ini kisah benar ataukah tidak, tapi ini ma'ruf, masyhur. Di dalam literatur sastra juga disebutkan ketika Ibrahim alaihi salam dilemparkan oleh Namrud ke api yang menyala-nyala, api unggun yang menyala-nyala dengan manjanik. Bukan dilemparkan biasa, tapi dengan manjanik karena apinya sedemikian besar. Ada dua binatang. Yang satu binatang itu meniup-niup api tersebut supaya api itu semakin besar. Ketika bara ditiup, dia akan semakin besar. Ada seekor binatang lagi yang bukan meniup-niup supaya besar, tapi menjulurkan lidahnya yang mengandung sedikit air untuk disiramkan ke api tersebut supaya api itu mati. Ini saya tidak akan menyebutkan binatangnya apa, tapi ada dua jenis binatang itu yang kemudian menjadi keyakinan kalau melihat binatang yang ini harus dibunuh, yang satu tidak dibunuh. Bukankah hanya sekedar menjulurkan lidah yang mungkin memiliki sekian persen dari tetesan untuk dilemparkan ke api Namrud tidak akan bisa memadamkan api itu? Tapi setidaknya dia dengan itu mengatakan aku bersama Ibrahim, bukan bersama Namrud. Sementara binatang yang satu lagi dengan meniup-niup bara api yang sudah sedemikian besar tidak ada faedahnya, tapi dia mengikrarkan aku bersama dengan Namrud, bukan bersama dengan Ibrahim. Sama ketika kita dipermasalahkan, kenapa kita berteriak-teriak di hadapan kedutaan besar Amerika di Jakarta atau konsulat jenderal Amerika di Surabaya meneriakkan penentangan kita kepada rezim Zionis Israel membela Palestina? Bukankah itu tidak ada faedahnya secara real untuk kemerdekaan Palestina? Apakah kalau kita mendatangi konjen Amerika di Surabaya atau kedutaan besar Amerika, di depannya kita berdemo, lalu kemudian Israel akan melepaskan Palestina dan kembali ke pangkuan dunia Islam? Jawabannya tidak. Tapi setidaknya itu adalah ikrar bagi kita, kita berada di mana. Duduk di majelis Imam Hussein adalah ikrar bahwa kita bersama dengan Imam Hussein. Ikhwan akhwat sekalian, semua mata kalau akan menangis di hari kiamat. Semua mata akan menangis. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah. Setiap mata akan menangis di hari kiamat, illa ainun bakat 'alal Husain, kecuali mata yang menangis di Al-Husain. Kenapa? Karena mata yang menangis di Al-Husain, air mata itu ikrar bahwa kami bersama dengan Al-Husain. Dalam sebuah riwayat yang ma'ruf, Imam Ridha alaihissalam kepada sahabat yang bernama Rayyan ibn Syabib mengatakan, hadisnya cukup panjang. Ya ibn Syabib, wahai putra Syabib, in kunta baqiyan li syai'in fabki lil Husain ibn Ali. Kalau engkau akan menangisi sesuatu, tangisilah Al-Husain ibn Ali. Fa innahu dzubih kama yuzbahul kabsh. Karena dia disembelih seperti seekor kambing dan domba yang disembelih. Wa qutila ma'ahu min ahli baitihi 18 rajulan. Dia terbunuh bersama dengan 18 orang dari keluarganya. 18 orang dari keluarga, bukan jumlah yang kecil. Kita melihat Imam Husain gugur syahid, tapi ternyata bukan hanya Zainab, bukan hanya kehilangan Imam Husain saja. Dia kehilangan adik-adiknya yang lain. Abul Fadl Abbas juga adiknya Zainab. Adik-adiknya Abul Fadl yang seibu juga adik-adik Zainab. Belum lagi putra-putra Zainab 2 orang yang juga syahid di Karbala. Belum lagi putra Imam Hasan. Belum lagi putra-putra dari Muslim bin Aqil yang terbunuh. Dan masih ada beberapa putra Imam Husain sendiri, Ali Akbar dan Ali Asghar. 18 orang dari Ahlul Bait Imam Husain terbunuh di Karbala. Lalu Imam mengatakan, ma lahum fil ardi syabihun. Orang-orang yang terbunuh bersama Al-Husain di Karbala itu adalah orang-orang yang tidak ada padanannya di dunia. Orang spesial, orang khusus. Makanya ketika kita berziarah kepada syuhada Karbala, kita mengatakan, ya laitana kunna ma'akum, andai saja kami bersama dengan kalian. Kenapa? Karena mereka lain. Mereka punya posisi dan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Syuhada Karbala ibaratnya bintang-bintang di antara para syuhada yang lain sepanjang zaman.
Karena itu segala hal yang berhubungan dengan syahadah setelah Imam Husain, porosnya adalah Karbala. Segala gerakan untuk menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, porosnya adalah Imam Husain. Lalu kemudian beliau mengatakan, walaqad bakatis samawati sab wal arduna liqatlih. 7 lapis langit dan bumi semuanya menangisi syahadah Imam Husain alaihi salam. Ya ibn Syabib, in bakaita 'ala al-Husain hatta tasira dumu'uka 'ala khaddaik, ghafara Allah laka kulla dhanbin adnabtah saghiran kana aw kabiran, qalilan kana aw katsira. Wahai putra Syabib, jika engkau menangisi Al-Husain sampai air matamu membasahi kedua pipimu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarmu dengan pahala, yaitu ampunan dari Allah untukmu atas semua dosamu. Dosa yang besar atau dosa yang kecil, sedikit atau banyak. Ya ibn Syabib, in sarraka an talqa Allah azza wa jalla dhanba 'alaik fazuril Husain. Allah marzuqna ziyaratul Husain fi Karbala. Wahai putra Syabib, jika engkau ingin kelak menghadap Allah dalam keadaan tidak punya dosa apapun juga yang kau pikul saat menghadap Allah, lepas dari semua tanggungan dosa, ziarahilah Husain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan rezeki untuk bisa berziarah kepada Imam Husain alaihissalam. Ya ibn Syabib, in sarraka an taskuna al-ghuraf al-mabniyah fil jannah ma'an nabiy wa alihi sallallahu alaihim fal'an qatalat al-Husain. Wahai putra Syabib, jika engkau ingin bersama dengan Rasulullah dan ahlul baitnya di kamar-kamar, ruangan-ruangan, istana-istana yang telah Allah persiapkan di surga, maka hendaklah engkau melaknat para pembunuh Imam Husain alaihi salam. Ya ibn Syabib, in sarraka an yakuna laka min ath-thawab mithlu ma liman istushhida ma'al Husain faqul mata ma dzakartahu ya laitani kuntu ma'hum fa'fuza fawzan 'azima. Wahai putra Syabib, jika engkau ingin mendapatkan pahala seperti pahala orang yang bersama dengan Imam Husain, maka ketika Anda mengingat Al-Husain atau para syuhada Karbala, katakanlah ya laitani kuntu ma'hum, andai saja aku bersama dengan mereka, fa'fuza fawzan 'azima, maka aku akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan yang sangat besar. Ya ibn Syabib, in sarraka an takuna ma'ana fid darajatil ula min al-jinan fahzan li huznina wafrah li farahina wa 'alaika bi wilayatina. Wahai putra Syabib, kalau engkau ingin bersama dengan kami, dengan derajat kami di akhirat nanti, di surga nanti, maka bergembiralah ketika kami gembira dan bersedihlah ketika kami bersedih, dan selalu pegangi wilayah kami ahlul bait alaihimussalam. Falau anna rajulan ahabba hajaran la hasyarahu Allah ma'hu yaumal qiyamah. Karena kata Rasulullah, dulu Rasulullah pernah bersabda, al-mar'u ma'aman ahab. Setiap orang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Dalam hadis ini Imam Ridha mengingatkan riwayat Rasulullah itu dengan mengatakan, kalau orang mencintai batu di dunia, kelak di hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama dengan batu itu. Kalau kalian bersama dengan Ahlul Bait, Allah akan membangkitkan kalian bersama dengan Ahlul Bait. Kita semua berharap dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kekurangan kita, dengan segala dosa yang telah mengotori jiwa dan pikiran kita, hati kita, semoga Allah berkenan mengampuni diri kita. Dengan segala kerendahan dan segala kehinaan, segala dosa yang meliputi kita, kita mohon ya Allah, catat kami sebagai para pecinta Ahlul Bait. Menjadi pecinta Ahlul Bait adalah satu harga yang sangat tinggi. Seorang datang kepada Imam Shadiq alaihissalam mengeluhkan kondisi ekonominya. Imam mengatakan kepadanya, ya fulan, bukankah engkau mencintai kami Ahlul Bait? Dia mengatakan, iya. Ketahuilah wahai fulan, jika kecintaanmu kepada Ahlul Bait itu dihilangkan dari hatimu, lalu sebagai gantinya engkau akan mendapatkan 1000 dinar, apakah engkau bersedia? Dia mengatakan tidak. Bagaimana jika 1 juta dinar? Dia mengatakan tidak. Bahkan jika seluruh dunia diberikan kepadaku dengan ganti kecintaan dan wilayah Ahlul Bait dikeluarkan dari hatiku, tidak akan aku terima. Kata Imam Shadiq alaihissalam, bukankah berarti engkau memiliki sebuah kekayaan yang tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya? Berarti engkau adalah orang yang kaya, yang terkaya di dunia ini. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kekayaan ini akan selalu ada pada kita dan keturunan kita sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mendengar doa-doa kita
sehingga Maulana Sahibul Asri wal Zaman cepat datang dan zuhur tengah-tengah kita, dan semoga nama kita tercatat sebagai orang-orang yang bersama dengan beliau. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, tabi'illah bainana wa bainahum bil khairat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, innaka qadil hajat, innaka ghafirudz dzunub wal khati'at ya arhamar rahimin. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية واجعلنا من خير شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم واجعل عواقب أمورنا خيرا واجعل سعينا فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله.